Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, dan yang kami hormati teman-teman mahasiswa S2 Pasca Sarjana Ugris. Berikut ini kami akan menyajikan paparan kami tentang konsep Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Huda, kemudian Ibu Sri Utiarsi, dan Bu Trisari Wulansih. Landasan filosofi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, pengertiannya adalah bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, seperangkat cara atau skema yang bekerja sama mengolah data menjadi informasi. Jadi ini sekumpulan sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi yang menjadi satu, kemudian bekerja sama menjadi sebuah informasi. Berikutnya, kebijakan penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan itu adalah merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dengan mengarahkan pendidikan agar lebih relevan dengan perkembangan industri, dengan teknologi informasi, atau memiliki keterkaitan dan kesesuaian. Jadi karena zaman sekarang itu sudah zamannya teknologi informasi, maka penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan itu sangat penting. Kemudian merupakan salah satu faktor dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan lingkungan pandang dan dengar atau audiovisual yang dalam hal ini dapat diciptakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi salah satu cara untuk mahasiswa misalnya atau siswa belajar dengan pengalaman audiovisual sehingga bisa menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan. Kebijakan lain yaitu bahwa ini merupakan komponen utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan sistem informasi manajemen pendidikan yang efektif dan berkualitas, yaitu tersedianya teknologi informasi yang digunakan oleh sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya. Jadi SIM pendidikan ini merupakan komponen utama yang dibutuhkan pada era sekarang ini, era keterbukaan, era sistem informasi, sehingga jarak dan waktu itu sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau kita ingin cari informasi ya tinggal lewat internet, yaitu menggunakan SIM pendidikan ini. Kemudian kebijakan lain, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan suatu informasi. Jadi SIM pendidikan ini juga merupakan sebuah database yang mana nanti digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan dalam pengambilan keputusan organisasi. Berikutnya konsep SIM pendidikan. SIM pendidikan adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan, baik data yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi tadi ya, dari konsep SIM pendidikan itu ya prosedur database data yang nanti dikembangkan organisasi maupun itu bisa berupa data intern maupun ekstern yang nanti sewaktu-waktu diperlukan untuk pengolahan dan pengambilan kebijakan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikutnya konsep SIM pendidikan. Syarat-syarat informasi yang baik itu adalah yang pertama ketersediaan atau availability ya. Jadi adanya informasi. Kemudian mudah dipahami, jadi tidak menimbulkan multitafsir bagi yang membaca. Relevansi, jadi keterkaitan dengan tujuan atau dengan SIM pendidikan ini. Bermanfaat, jadi SIM pendidikan ini bisa bermanfaat untuk organisasi itu sendiri, untuk yang memanfaatkan, baik intern maupun ekstern. Tepat waktu, jadi informasi itu diberikan tepat waktu. Kapan dibutuhkan, itu sudah ada. Keandalan, jadi
keandalan itu tidak mudah dimasuki oleh hacker misalnya. Akurat, datanya itu sesuai dengan informasi yang sebenarnya, konsisten. Jadi tidak berubah-ubah. Jadi kadang datanya ini, kadang datanya berubah, sehingga orang menjadi bingung. Terus tujuan SIM pendidikan. Tujuan dari SIM pendidikan itu banyak ya. Yang pertama, memberikan informasi yang transparan mengenai kebijakan dan juga pemakaian sumber daya yang ada sebagai pertanggungjawaban publik. Jadi zaman sekarang kan zaman serba transparan. Jadi dengan SIM pendidikan ini memberi informasi kepada halayak publik eh, mengenai kebijakan sebuah lembaga pendidikan dan juga pemakaian sumber daya itu untuk apa saja. Misalnya dana ataupun para dosen ataupun para pekerja itu ngapain saja. Kemudian meningkatkan pengetahuan murid dan guru mengenai informatika serta manfaatnya. Jadi dengan SIM pendidikan bisa digunakan untuk muridnya atau mahasiswa atau dosen atau guru untuk sumber informasi serta manfaat misalnya untuk penelitian dan sebagainya. Berikutnya sebagai sarana dalam dunia pendidikan agar seluruh bagian dapat berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. SIM pendidikan itu juga sebagai sarana atau wahana untuk seluruh stakeholder pendidikan ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi ada di situ mungkin ada semacam channel atau tempat untuk saling bertukar pendapat, saran, email dan sebagainya, yang mana semuanya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang keempat, memberikan informasi yang menyeluruh tentang dunia pendidikan. Jadi orang luar atau misalnya pengakses itu kan ingin memperoleh informasi tentang lembaga atau organisasi itu. Nah, dari situ SIM pendidikan bisa digunakan untuk orang luar memperoleh informasi yang menyeluruh tentang data-data dunia pendidikan di lembaga tersebut. Kemudian nomor 5, mempermudah akses informasi bagi siswa dan juga pendidik mengenai ilmu pendidikan dan informasi pendidikan lainnya. Jadi tadi ya, untuk memperoleh informasi, misalnya siswa itu ingin tahu pelajarannya apa, atau gurunya siapa, kemudian guru itu sudah mengupload apa, sehingga siswa bisa mengambil data dari situ untuk belajar. Kemudian manfaat SIM pendidikan. Berikut beberapa manfaat SIM pendidikan. Yang pertama yaitu membantu lembaga pendidikan dalam mengambil tindakan, baik itu kebutuhan tenaga kependidikan, informasi jumlah lembaga pendidikan dari mulai tingkat dasar, menengah, dan juga perguruan tinggi. Jadi tadi SIM pendidikan itu bisa membantu lembaga dalam mengambil tindakan. Jadi kita butuh tenaga pendidikannya berapa, kemudian butuh apa mahasiswa berapa nantinya, yang lulus berapa, dibutuhkan berapa, butuh murid berapa, butuh misalnya ya pelayanan-pelayanan kepada stakeholder itu apa saja. Kemudian berguna bagi masyarakat dalam mengontrol atau mengawasi semua proses operasional lembaga pendidikan. Tadi ya sekarang zamannya serba transparan, semuanya bisa menggunakan teknologi informasi, masyarakat juga bisa mengontrol atau menguasai proses jalannya lembaga pendidikan itu apakah berjalan baik atau tidak. Yang ketiga, dapat menyajikan kualitas jasa pendidikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi melalui SIM pendidikan ini, masyarakat juga bisa melihat sebenarnya lembaga pendidikan tersebut bermutu atau tidak, kemudian ada prestasi-prestasi atau tidak, dosen-dosennya itu aktif apa tidak, sehingga di situ masyarakat bisa menilai kualitas dari lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat, membantu lembaga pendidikan dalam mengatur jadwal pembelajaran bagi dosen atau guru, mengatur jadwal pembelajaran bagi mahasiswa dan peserta didik, dan juga memudahkan dalam mengentri data dan menilai peserta didik. Ya, ini juga bisa digunakan sebagai learning management system antara guru dan murid dalam pembelajaran, termasuk juga menilai, sehingga siswa itu bisa mengetahui nilainya berapa. Kemudian nomor 5, mempermudah dan menyederhanakan proses administrasi sekolah. Jadi dengan seperti ini, misalnya kita butuh data dari siswa, siswa itu bisa mengentrinya langsung lewat SIM pendidikan. Kita tidak perlu misalnya harus mengumpulkan siswa, ngoprak-ngoprak dan sebagainya. Kemudian nomor 6,
pelayanan terhadap siswa atau pihak lain akan lebih cepat dilakukan. Tadi ya, misalnya siswa butuh mau apa ya, butuh data tentang pelajarannya apa, materinya apa, itu siswa tinggal bisa mendownload saja materi, tidak perlu harus siswa ke sekolahan, kemudian minjem buku atau tanya kepada gurunya. Jadi komunikasi bisa dilalui melalui SIM pendidikan ini. Yang ketujuh, manfaat SIM pendidikan ini adalah pelaksanaan manajerial sekolah akan lebih terbantu ya. Jadi tadi manajerial sekolah itu masing-masing misalnya unit-unit lembaga itu bisa ikut memasukkan datanya di sini sehingga pelaksanaan manajerial sekolah itu bisa diawasi lewat SIM pendidikan ini sehingga top manager nanti bisa mengambil keputusan apa yang terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut. Yang kedelapan, mempermudah kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas. Jadi guru juga bisa memantau perkembangan siswanya, apakah dia itu aktif, dia itu mengerjakan tugas, dan sebagainya, sehingga meningkatkan mutu pendidikannya. Demikian tadi paparan dari kami tentang konsep manajemen pendidikan. Kemudian makalah ini kami mengambil data pustaka yang pertama dari Ristati Sinen dan Laode Ismail dengan judul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 21 Makassar, terbitan dari Jurnal Idaroh tahun 2017. Yang kedua, dari Lantip Diat Prasojo dengan judul Sistem Informasi Manajemen Pendidikan diterbitkan oleh UNY Press Yogyakarta tahun 2013. Yang ketiga dari Titik Jumiarti dengan berupa buku ajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen diterbitkan oleh Undip Semarang tahun 2008. Berikutnya dari Azhar Susanto tentang buku berjudul Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Kebutuhan Informasi Manajemen Program Sarjana Reguler PTN terhadap Informasi, diterbitkan oleh Jurnal Sosio Humaniora tahun 2020 di Bandung. Kemudian dari Ari Susanto tentang buku Pengembangan Model Sistem Informasi Manajemen Pendidikan R&D pada program studi Magister Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Pendidikan di Jakarta, tahunnya tidak ada. Demikian tadi paparan dari kami, dari kelompok 2, kemudian kami minta tanggapan dan juga mungkin masukan dari teman-teman semua, dan kami mohon maaf apabila dalam penyajian presentasi kami ini masih banyak kekurangan dan juga ketidaksempurnaan. Dari kami sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.